Ya, Pak Iwan, nih boleh cerita nih dulu kuliahnya di Yogyakarta ya? Ya. Jadi sebagai perantauan. Padahal ada yang bilang loh, kalau menjalankan bisnis MLM itu katanya harus udah punya banyak teman. Seperti itu nggak sih Pak Iwan? Nah, jadi seperti ini Mbak Feni. Jadi banyak orang melihatnya nanti orang yang sudah sukses. Iya. Dia lihat orang yang sudah punya banyak jaringan. Jadi mereka berpikir bahwa orang-orang yang sukses di network marketing itu orang yang sudah punya banyak teman. Iya. Mereka tidak melihat sebelumnya, waktu di awal. Iya. Nah, ini saya pribadi ngalamin gitu. Gimana? Waktu saya di awal itu bahkan saya mau mulai bisnis saya itu hanya 2-3 orang teman saya. Itu yang tertarik bergabung. Yang tertarik bergabung. Justru saya ketemu teman banyak, bahkan saya bisa punya keluarga besar itu dari bisnis network marketing. Jadi sebetulnya tidak perlu harus sudah apa istilahnya ya, gaul abis gitu untuk bisa gabung bersama bisnis MLM. Betul. Dari 2-3 teman yang awalnya join saja sekarang sudah menjadi berkembang ya, networkingnya. Nah kemudian ada juga yang mengatakan bahwa gini nih, kalau ikut di bisnis MLM tuh katanya persahabatan bisa kacau balau. Soalnya gini, wah ntar di prospek nih gitu, dikit-dikit ngomonginnya MLM nih gitu. Betul nggak sih seperti itu? Ya, kebanyakan masyarakat itu paradigmanya berbeda. Ya. Jadi ya saya tidak salahkan mereka yang memiliki konsep seperti itu. Nah, enaknya kita di Unicore sebagai support sistemnya, kita diajarkan untuk bagaimana menjalankan bisnis ini dengan secara profesional. Saya kira banyak kasus seperti itu mungkin cara dia menjalankan itu tidak tidak profesional, sehingga justru misalnya dia menawarkan pada saat waktu yang tidak tepat atau memaksakan kehendaknya. Jadi dia melihat dari sudut pandang dia pribadi, itu yang membuat banyak orang akhirnya tidak simpati gitu Mbak. Lalu apa yang istilahnya diberikan oleh Unicore sehingga akhirnya pendekatan yang dilakukan ketika menekuni bisnis ini tuh tidak membuat orang kemudian jadi antipati terhadap kita? Apa sih yang penting sebenarnya harus kita perhatikan? Nah, ini dia. Nah, menariknya kita menjalankan Tiansi dengan support system Unicore. Sejak awal kita sudah dibekali dengan berbagai macam alat bantu seperti kaset, pertemuan, bahkan buku. Nah, di sana semua lengkap ya, sehingga dari awal kita harus sudah tahu tracknya, langkah pertama seperti apa, langkah kedua seperti apa. Nah, kalau kita ngikutin itu, saya kira mungkin kita akan berhasil seperti orang-orang di Unicore lainnya. Termasuk Pak Iwan ya, dan Pak Penan tentunya. Baik, Pak Iwan mungkin bisa sedikit cerita nih, awal mulanya ketika dulu bergabung bersama Tiansi ya, masih jadi mahasiswa ya? Betul masih kemana-mana naik sepeda ontel? Oh enggak. Mungkin ada, apa sih kendalanya waktu itu ketika pertama terjun ke bisnis MLM ini? Kendalanya apa yang dirasakan? Nah, mungkin karena background saya orang yang kekurangan lah ya. Jadi, nah bisnis ini profitnya besar sekali. Ya. Nah, ketika saya menawarkan bisnis ini dan menceritakan profitnya kita dapat BMW, penghasilan puluhan bahkan sampai ratusan juta, ya banyak orang ngeliatin sayanya. Kamu udah dapat apa aja seperti itu. Mereka liatin kondisi, mau kamu naik sepeda aja nawarin seperti itu. Nah, tapi untung sekali kita punya alat bantu. Jadi ketika saya menawarkan, saya bilang, ya ini informasinya. Saya menawarkan informasi, bukan saya yang saya jual gitu kan. Saya menawarkan informasi dan kami punya bukti. Kami punya pertemuan, kami punya kaset, majalah, sehingga apa yang saya sampaikan orang hanya bisa lihat. Nah, kalau kita nggak punya alat bantu susah sekali, Pak. Jadi alat bantu ini yang sangat poin pentingnya di sana. Poin penting ya. Itu adalah pertanyaan yang sering sekali dijumpai ya ketika orang mulai membangun bisnis MLM, dan ternyata Pak Iwan sudah punya jawabannya bahwa support system Unicore ini betul-betul sangat membantu.